Selain nafkah, persoalan harta gono gini juga tak tuntas dibicarakan begitu saja. Hingga sidang lanjutan kemarin itu, pihak Nia maupun Farhad Abbas sama-sama bersikukuh dengan pendirian mereka masing-masing. Lalu, akankah perceraian Farhad dan Nia terus berkutat pada persoalan itu-itu saja, yaitu soal harta semata? Selama ini kan Farhad ini mempermasalahkan rumah yang di Kemang aja. Masih ada harapan, artinya masih proses sidang, artinya masih ada waktu saya untuk terus berdoa sama Allah. Saya bilang sama Mas Ferry, Mas masih ada waktu, kita berdoa mohon sama Allah supaya Allah memberikan keadilan buat Mas Ferry. Iya, memang dari awal ya pasti teman-teman semua tahu ya bahwa ujian yang sedang kami alami ini memang tidak ringan, tapi juga dibilang berat banget nggak juga gitu ya, karena saya punya Allah yang maha besar. Jadi masalah ini memang besar, tapi buat di mata Allah tidak besar juga. Tapi di mata saya memang berat saya menghadapinya begitu. Artinya bahwa membutuhkan energi yang luar biasa, membutuhkan kesabaran yang luar biasa, membutuhkan keikhlasan yang luar biasa dalam menghadapi ujian ini. Nanti kita lihat. Karena ini masih pemeriksaan satu-satu dari jaksa, belum dari kami. Ya. Berbeda dengan sidang perdana suami Edis Adelia, juru bicara Farhad Abbas, Regina, justru tengah menghadapi sidang perdana perceraiannya dengan Ilal Ferhat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Rabu kemarin. Meski didampingi kuasa hukum dan Farhad Abbas, sosok yang belakangan santer disebut sebagai kekasihnya, Regina justru mengaku masih grogi dan deg-degan menghadapi sidang perceraiannya sendiri. Rupanya, kehadiran Farhad mendampingi Regina bukan sekedar memberi dukungan. Ia mengaku namanya telah tercantum sebagai kuasa hukum sang juru bicara. Ya. Tunggu. Sudah dijelaskan juga dengan kuasa hukum saya, memang 1 tahun memang sudah bercerai sudah lama, jadi mungkin sekarang tinggal administrasinya ya mungkin secara yang media tahu lah selama ini prinsipnya masalahnya kan tahu kan 4 tahun itu kenapa ya mungkin alasannya ya dia tidak pernah memberikan nafkah saya selama 4 tahun saya menikah. Ya kalau saya pribadi ya grogi sih sebenarnya, tapi ya mungkin karena ada kuasa hukum saya, juga ada Mas Farhad, ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Hari ini saya bukan datang menghadiri sidang gugatan perceraian yang menggugat saya untuk dicerai. Hari ini saya mendampingi Regina. Saya salah satu tim kuasa hukum. Walaupun saya penampilan kayak ini, nggak pakai jas, saya adalah pengacara. Tuh nama saya tuh ada nih, ya kan? Entah sejak kapan Farhad Abbas menjadi kuasa hukum Regina dalam kasus perceraian ini. Yang jelas dalam sidang perdana dengan agenda mediasi itu, suami Regina, Ilal, justru tidak hadir dalam persidangan tersebut. Lalu apa yang membuat Ilal mangkir dari proses mediasi? Benarkah jika Ilal sudah tak ingin lagi bertatap muka dengan Regina dan seterunya Farhad Abbas? Lalu benarkah jika Mary, wanita yang santer disebut memiliki hubungan khusus dengan Ilal, menjadi dalang di balik semua pernyataan-pernyataan mengejutkan yang belakangan gencar dikeluarkan oleh Ilal seperti yang dituduhkan Farhad Abbas? Ya inilah mungkin bisa dilihat di sini ya, bahwa memang dalam setiap kesempatan Ilal selalu saja berusaha untuk menghalang-halangi semua apapun yang terjadi gitu ya. Padahal tadi malam tuh kita sempat ketemu juga ya, dan dia mengatakan dengan Mas Farhad bahwa dia akan datang, tapi kan kenyataannya dia nggak datang. Jadi ya mungkin ya saya nggak tahu motivasinya apa, tingkatnya seperti apa. Padahal Gini, saya luruskan dulu ya. Antara Regina dengan Ilal ini sudah ada kesepakatan. Jadi walaupun Ilal nggak datang nggak ada masalah, ya. Di malam saya ketemu dengan Ilal. Ilal bilang terserah deh, pokoknya saya datang juga ingin mempercepat. Saya nggak datang juga ya kan, tinggal sudah surat itu dikasih ke majelis hakim, kemudian sudah sepakat. Toh sudah setahun ini bercerai, ya.
Dan Ilal minta maaf dan mengatakan mohon maaf, dia hanya sekedar melakukan aksi-aksi, mengejek-ngejek, atau mempermalukan hanya gara-gara disuruh oleh Mary. Itu pernyataan Ilal kepada saya tadi. Ya, saya pikir ini kan masih sidang perdana. Artinya kan saya sudah koordinasi dengan pengacara saya, Muhammad Zakir Rasidin, bahwa saya sidang perdana ini saya pikir tidak perlu datang. Karena kan saya yang digugat ya. Artinya ya biarlah yang datang yang menggugat saya gitu. Yang Regina kan yang menggugat saya. Jadi saya pikir kita juga pasti sidang perdana ini kan masih menjalani mediasi. Karena saya pikir nggak perlu ada mediasi, ya untuk apa saya datang gitu. Celoteh Farhad melempar pembelaan terhadap sang juru bicara justru bertolak belakang dengan kasus perceraiannya dengan Nia Daniati. Di tempat yang sama dan hari yang sama pula, sidang lanjutan perceraian Farhad dengan Nia juga resmi digelar. Dan ironisnya, Farhad justru terlihat lebih semangat 45 saat harus mengawal jalannya sidang cerai Regina Ilal ketimbang sidang cerainya dengan Nia Daniati. Lalu apa yang membuat Farhad justru memilih hadir dan mendampingi Regina daripada hadir dalam sidang perceraiannya sendiri? Di kasus saya memberi kuasa kepada orang. Kalau di kasus Regina, saya mendapat kuasa dari Regina. Ya, nggak tahu ya, mudah-mudahan nggak usah ketemu dulu ya. Biar kita aja yang ketemu gitu. Kenapa Bang Alex ketemu? Ya sudah, beda visi, beda misi. Kalau dulu visi misi cinta, kalau sekarang visi misi harta. Sindiran Farhad saat menyebut bahwa visi misi harta menjadi akar problema dalam sidang perceraiannya bersama Nia benar-benar terjadi. Hingga sidang kemarin itu, persoalan nafkah dan harta Gonogini masih jadi perdebatan alot. Lalu, masihkah Farhad enggan menepati janjinya untuk memberi nafkah sebesar 100 juta rupiah untuk si buah hati seperti yang ia tuliskan dalam surat kesepakatan cerai di tahun 2006 silam? Lupakah ia dengan perjanjian yang ia buat sendiri? Benarkah jika Farhad tak memiliki uang sebesar itu lantaran ia juga harus membiayai kehidupan Regina? Pertimbangan hukum kita, anak umur 10 tahun dengan nafkah 100 juta per bulan itu sangat besar gitu. Tidak masuk akal, dan itu pun pihaknya mengajukan tuntutan provisi meminta supaya Farhad tetap menafkahi Angga 100 juta rupiah per bulan sampai nanti putusan cerainya diputus oleh majelis hakim. Tapi kan pada saat pembacaan putusan provisi, hakim menolak. Hakim tidak memutuskan Farhad harus memberikan nafkah 100 juta. Hakim tidak memutuskan apa-apa di situ mengenai nafkah. Hakim hanya menolak tuntutan provisi Nia. Pertimbangan hukum hakim sama seperti yang kami sampaikan tadi. Angka 100 juta itu terlalu besar ya untuk anak umur 10 tahun. Selain nafkah, persoalan harta Gonogini juga tak tuntas dibicarakan begitu saja. Hingga sidang lanjutan kemarin itu, pihak Nia maupun Farhad Abbas sama-sama bersikukuh dengan pendirian mereka masing-masing. Lalu, akankah perceraian Farhad dan Nia terus berkutat pada persoalan itu-itu saja, yaitu soal harta semata? Selama ini kan Farhad ini mempermasalahkan rumah yang di Kemang aja. Mungkin publik tidak tahu bahwa harta-harta ini masih banyak yang lain, termasuk apartemen tadi, ya, villa. Villa ini kan jelas ada memang hubungan mereka ini ya. Adanya pengumuman bahwa villa ini sudah diganti nama menjadi Villa Regina. Ini kan membuktikan bahwa memang ada hubungan spesial mereka ya. Ya, kita ajukan seperti itu karena kan rumah itu jatuhnya harta bersama ya. Farhad dan Nia itu pada saat menikah itu tidak pernah memiliki perjanjian pranikah. Jadi tidak ada pemisahan harta di situ. Kalau tidak ada pemisahan harta, seharusnya tidak ada pemisahan hutang juga. Jadi hutang suami ditanggung istri, hutang istri ditanggung suami, dan harta istri jadi harta suami juga, setengahnya bisa dan sebaliknya. Jadi kita tetap berpedoman kepada hukum acaranya dan undang-undangnya bahwa karena mereka tidak memiliki perjanjian pranikah dan harta Gonogini itu selayaknya itu dibagi dua.
Kisruh rumah tangga Dausmini dan Yunita Lestari memang belumlah padam dan berakhir begitu saja. Terlebih saat komedian satu ini menggugat cerai sang istri di Pengadilan Agama Kota Depok, Jawa Barat. Keputusan pasangan ini memang menyimpan banyak teka-teki. Apalagi saat keduanya masih tampil kompak memberi klarifikasi tentang hancurnya rumah tangga mereka. Meski berusaha tegar di depan kamera, Dausmini tetap disambut pilu ketika proses perceraian